Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kita bertemu kembali di bulan Safar ini, di bulan kedua dari kalender Hijriah Islamiyah, dan kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman Islam, yang dengannya semoga Allah jadikan kita istiqomah di atasnya, hidup di atas Islam dan wafat di atas Islam. Karena Rabb kita mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum, jangan kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan memeluk al-Islam. Bapak dan Ibu sekalian, kebanyakan kita sudah ada warna-warna putih di rambutnya, walaupun yang belum putih tetap kita bahas juga pada hari ini. Ya, judul pembahasan kita hari ini dan hari selanjutnya insya Allah, nasihat syariat untuk yang telah berumur. Kenapa perlu dinasihati? Kenapa kita butuh nasihat, Pak, dari syariat? Terlebih yang sudah berumur, siapa mereka itu? Dan kenapa butuh nasihat orang-orang yang berumur itu? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min ayat 67, huwallazi khalaqakum min turab, dialah Allah yang menciptakan kamu dari turab, dari tanah, tsumma min nutfah, kemudian dari setetes air mani, tsumma min alaqah, kemudian menjadi segumpal darah yang menggantung. Nah, makanya antum menggantung tuh di rahim ibu, alaqah namanya, menggantung. Tsumma yukhrijukum tifla, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak. Tsumma litablughu asyaddakum, kemudian kamu dibiarkan hidup sampai dewasa. Itu fasenya tuh, Pak. Enggak sampai situ, Allah katakan tsumma litakunu syuyukha, kemudian kami jadikan kalian syuyukh. Apa itu syuyukha? Syekh. Ya, syekh itu orang yang sudah tua. Itu fase terakhir kehidupan manusia. Tapi kata Allah, wa minkum man yutawaffa min qabl, di antara fase-fase itu ada yang diwafatkan sebelum fasenya berakhir. Maka tadi saya sebutkan, yang duluan belum tentu yang tua. Ya, yang muda bisa jadi duluan berdasarkan firman Allah ini. Tetapi tidak ada lagi fase setelah tua, kecuali kembali kepada Allah. Walitablughu ajalan musamma, kata Allah, kami lakukan hal yang demikian sampai kepada ajal yang musamma, pada waktu yang telah ditetapkan. Apa maksud Allah mengabarkan hal ini, Pak? Wala'allakum ta'qilun, agar kamu berpikir bahwa kamu hidup itu dari mulai janin sampai kamu tua, pasti Allah wafatkan, baik sebelum tua atau setelah tua. Maka nasihat ini berlaku untuk semuanya, kecuali bagi yang bayi. Kalau bayi belum menerima syariat, begitu baligh, dewasa, wajib menerima nasihat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tsumma litakunu syuyukha, kemudian kami biarkan kamu hidup sampai tua. Teman-teman sekalian, berapa usia tua itu menurut kalian yang umum?
Rata-rata. Hah? 70, 60 gitu ya. Kayaknya kita kalau usia 60 baru mau disebut tua gitu ya. Kalau 40, 40 belum lah. Mari kita lihat tafsir para ulama. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah, Asy-Syaikh, dalam ayat ini syuyukhan, syekh, orang yang sudah memasuki usia 40 tahun lebih sedikit. Berarti 40 tahun lebih sebulan. Udah tua. Tapi ingat teman-teman ya, usia syekh itu usia tua, bukan usia lemah, bukan. Tapi usia matang. Jadi orang yang sudah tua sudah matang. Enggak boleh lagi berkelakuan seperti, nah maksudnya syekh dia. Enggak pantas pula orang sudah tua berkelakuan seperti anak kecil. Walaupun tsumma radadnahu asfala, kemudian kami akan jadikan mereka kembali kepada asal penciptaan, lemah juga. Ya. Jadi Allah mengatakan itu ditafsirkan oleh para ulama tafsir, syekh itu orang yang telah melewati usia 40 tahun, walau 40 tahun lebih sehari. Karena orang usia tua itu sudah mapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula dalam surat Yasin, "Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq afala yaqilun." Barang siapa yang kami panjangkan usianya, akan kami kurangkan kenikmatannya. Tidakkah mereka berpikir? Yang dulunya ganteng-ganteng ya kan, kuat, muterin Villa Pertiwi 10 kali, sekarang jalan kaki aja udah capek. Tadinya kulitnya taler aja nggak bisa nempel, sekarang Pak dihalerin Pak. Jarang mandi soalnya, malas mandi Pak, gerak mandi aja susah, ya kan. Dulu mata kita baca apa saja bisa, yang dekat yang jauh, sekarang butuh kacamata. Demikian pula telinga, kemampuan kita menggenggam dan seterusnya. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Siapa yang dipanjangkan usia dikurangi kenikmatannya. Berarti manusia itu dhaif atau qawi, Pak? Lemah atau kuat? Kita dhaif. Kita bisa ke masjid karena pertolongan Allah. Ya. Berkata Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat-ayat yang terkait dengan Yasin tadi, Pak. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa seorang hamba ketika usianya makin panjang dia dikembalikan kepada keadaan lemah setelah kuatnya dan keadaan tak berdaya setelah kejayaannya. Jadi siapa saja raja-raja dunia akan mengalami itu tua. Semua raja. Dan Nabi SAW kabarkan kepada kita tentang kebanyakan umat beliau hidup di atas muka bumi. Bersabda beliau, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Sittin ila sab'in. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kebanyakan umatku itu usianya segini atau segini. Berapa itu? 60 atau 70 tahun. Oh iya, saya udah kirimkan makalah kita ini melalui Pak Iman. Kalau sudah di-share silakan bisa di-print, dibawa nanti dibaca di rumah. Buat panduan kita yang udah ada putih-putihnya Pak di jenggotnya ya. Kata Nabi, usia umatku antara segini dan segini, dan yang lebih dari itu sedikit. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Yang lebih dari 60, lebih dari 70 sedikit sekali. Nabi usianya berapa ketika wafat, Pak Indra? 60-an, betul kan? Iya. Sedikit sahabat yang usianya panjang, 100-an tuh sedikit. Jadi kalaupun ada, dibanding seluruh umat manusia sangat sedikit. Shadaqah Rasulullah. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW. Dan saudara kita juga ada di sini kan yang wafat, ya tidak? Usianya 60 sampai 70-an. Ya, berkata seorang ulama, masa tua yang akan dialami oleh setiap orang berbeda-beda dengan masa muda dan remajanya. Masa tua identik dengan penurunan kekuatan dan fungsi-fungsi organ tubuh yang menjadi ukuran kuat tentang dekatnya ajal seseorang. Jadi usia tua itu Pak, usia yang akan dekat dengan ajal. Tapi Islam tidak menyuruh kita pesimis, tidak. Kita belajar ini supaya optimis di usia tua.
Kalau kalian lihat sebagian komunitas masyarakat ya, ada orang yang sudah tua masih berdagang, bahkan usaha dagangnya diturunkan kepada anak-anaknya dan dia ikut dagang sama anak-anaknya, kan gitu kan? Lihat, sebagian masyarakat melakukan hal yang demikian, tua tetap aktif. Tapi Islam juga mengajarkan bagaimana sikap orang yang sudah tua. Rasulullah SAW menyampaikan beberapa pengingat untuk kita sekalian, Pak. Ini belum masuk, baru mukadimah. Ya, yang pertama, beliau mengabarkan ruginya usia tua dalam keadaan bermaksiat. Apa sih maksiat itu, Pak? Siapa yang tahu apa itu maksiat? Artinya, setiap perbuatan yang melanggar syariat itu adalah, nah itu saya Pak yang paling mudah kalian fahami. Setiap perbuatan yang melanggar syariat dia pasti maksiat. Bisa syirik, beda, maksiat lainnya, durhaka sama orang tua, mendahului imam kalau sholat, sop nggak rapet, maksiat semua itu Pak. Jadi maksiat itu bukan membunuh saja, mencaci, tidak. Antum sholat nggak rapet, maksiat. Siapa yang antum maksiati? Nabi SAW. Nabi yang menyuruh sawu sufufakum, lurus rapat saf-saf kalian, malah kita nggak mau dirapetin, maksiat. Nabi nyuruh masuk masjid dengan kaki, kita masuk dengan dua-dua kaki, lompat-lompatan. Ya, tapi kita bermaksiat tuh Pak, melanggar setiap perintah Allah dan Rasul, maksiat. Antum minum dengan tangan kiri, maksiat tidak? Nabi mengatakan la taqulu bishimal, jangan makan dan minum pakai tangan kiri, kita lakukan, maksiat. Betapa banyak maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, kalau kita nggak belajar, kita hidup di atas kemaksiatan, waliyadhan billah. Ya. Nabi mengatakan kepada kita, Pak, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Naudzubillah. Ada 3 golongan yang Allah tidak ajak bicara mereka pada hari kiamat. Kalau kita nggak diajak bicara sama Allah, didiamin gimana, Pak? Kalau antum saja, Pak, datang ke sebuah tempat, di situ ada tokoh masyarakat, antum didiamkan gimana coba perasaannya? Yang lain ditanya. Bapak didiemin aja sama tokoh itu tersebut, nggak ditanya. Kan perasaan kita gimana ya? Ini saya diundang, saya nggak ditanya. Yang lain pada ditegur, saya doang yang enggak. Gimana perasaan kita, Pak? Rabbul Izzati wal Jalaluh, pemilik alam semesta, mematikan kita, menghidupkan kita, lalu kita didiamkan. Mau kemana kita? Nabi mengatakan 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Siapa mereka? Wala yuzakkihim, juga enggak disucikan dari dosa. Wala yanzuru ilaihim, Allah enggak melihat padanya. Wala haula wala quwata illa billah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Nabi mengatakan syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Apa maksudnya, Pak? Orang tua yang berzina. Langsung kepala kita, oh mungkin orang tua yang ketangkep, kepergok, berbuat zina. Bukan itu saja. Kita sudah tua masih suka godain anak perempuan orang lain. Kita masih suka nonton-nonton yang bermaksiat. Kita masih suka itu, Pak, ngeliatin wanita-wanita goyang-goyang. Itu namanya orang tua yang berzina. Kata Nabi, zina itu ada tahapannya. Pertama dengan apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kemaluan. Ada tahapannya. Kita ngeliatin, Pak. Kan cinta berawal dari apa? Tatapan mata. Iya, turun ke hati. Dibenarkan oleh hati, turun ke kemaluan. Zina. Jadi kata Nabi, yang pertama itu yang enggak diajak bicara oleh Allah, enggak dihapuskan dosanya, enggak dilihat oleh Allah, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Apalagi yang ketahuan, Pak, melakukan perbuatan perzinahan, naudzubillah. Kemudian wa malikun kadzdzab, para penguasa yang berdusta. Langsung pikiran kita, presiden kita.
Antum, saya pemimpin bukan? Kulluhum ra'in, kalian pemimpin. Lafaz ini bukan wa malikun kadzab, wah pemimpin presiden. Bukan cuma dia, kita pemimpin kena. Orang tua yang suka berdusta masuk apa tidak? Terutama bapak-bapak, kan bapak-bapak kepala rumah tangga. Kita Pak, kalau kita berdusta Pak kepada istri anak kita, masuk ke hadis ini. Nggak ditanya oleh Allah, nggak disucikan hati kita, nggak dilihat nanti di akhirat. Lalu kita mau kemana di sana? Kemudian yang ketiga, wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Pernah nggak dulu Pak, waktu kita masih SMA tuh gaya-gayaan kita, biar miskin asal sombong. 14 abad yang lalu Nabi telah ingatkan kalimat itu. Orang miskin yang sombong tidak akan dilihat oleh Allah, nggak akan disucikan dosanya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maksudnya orang miskin yang sombong gimana Pak? Apa tafsir dari orang miskin yang sombong? Orang yang nggak punya dunia malas beribadah. Sudah nggak punya dunia, nggak mau beribadah. Karena kesombongan, kata Nabi SAW, bukan seseorang pakai baju yang bagus, pici, jam tangan, sandal, bukan. Kata Nabi, kesombongan itu bukanlah engkau memakai pakaian yang bagus, bukan. Kata beliau, al-kibr batarul haqq, engkau menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Ente siapa sih? Baru ngaji kemarin aja udah ngajarin aneh. Saya puluhan tahun nih ngaji. Ini orang ini merendahkan manusia. Masuklah dia ke dalam sombong. Ada pedagang Pak, pedagang yang kecil-kecilan lah, pedagang kecil-kecilan. Bang, sholat. Saya sholat Pak dari dulu kecil, nggak kaya-kaya. Sombong dia. Betul apa enggak? Yang merintahkan sholat bukan saya, Robmu yang menciptakan kamu. Walaupun kamu miskin, wajib sholat. Maka orang miskin yang sombong lebih jelek daripada apa? Daripada orang kaya yang beramal riya maksudnya. Iya, masih ada amalnya, soalnya orang kaya itu beramal walaupun riya, masih ada amalannya. Orang miskin yang sombong apa amalnya? Dan kita miskin Pak, semua kita miskin, semua. Allah yang mengatakan wa antumul fuqara, kalian semua miskin, nggak punya apa-apa. Buktinya apa? Lahir nggak pakai apa-apa, pulang nggak pakai apa-apa, cuman pakai 300.000 rupiah. Apa itu? Cuman 5 helai kain. Handphone yang kalian punya itu Apple, Anggur, apa saja, alpukat, nggak dibawa Pak. Kenapa Pak? Apple, Anggur, kan kita punya Apple seneng ya, Apple. Saya punya Anggur Pak di rumah. Ada yang punya alpukat, biarin aja. Nggak ada apa-apanya itu Pak. Nggak kita bawa. Istri yang kita cintai dibawa. Kita bayar dia, nanti kamu saya wariskan puluhan miliar asal ikut dikubur bersamaku. Nggak mau aku. Putra putri yang kita cintai, nggak ada yang mau sama kita, nggak ada yang mau. Yang kita bawa cuma apa? Iman dan amal saleh. Kemudian beliau mengajarkan kita doa Pak, supaya kita terlindung dari usia tua yang malas beramal. Udah dapat itunya Pak, makalahnya Pak Iman yang saya beri itu, mesti di share, nanti saya kirim lagi. Kata Nabi SAW, beliau berdoa begini Pak, Allahumma inni a'udzubika minal kasal, ya Allah aku minta perlindungan padamu dari rasa malas sholat 5 waktu, malas ngaji. Kata kalau ngaji itu daripada di rumah bobok ngaji aja, mendingan ngaji. Kok mendingan ngaji? Antum tahu Pak, menuntut ilmu syar'i hukumnya apa? Fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain, terutama tentang Allah dan Rasulnya. Jadi nggak boleh orang malas menuntut ilmu, nggak boleh.
Ya, aku minta perlindungan padamu dari rasa malas. Wa a'udzubika minal jubn. Aku minta perlindungan padamu dari lemahnya hati. Kan suka goyang hati kita, Pak. Ya, tadinya rajin sholat, Pak. Begitu rumah sudah ada TV yang 56 inch, gak pernah keluar rumah, Pak. Ada apa ini, Pak? Goyang hati kita. Yang penting kan sholat. Yang penting sholat. Iya, sholat penting. Tapi Allah nyuruh kita bersama-sama kaum muslimin. Ya kan? Allah menyuruh kita laki-laki bersama imam kaum muslimin. Saling mendoakan, assalamualaikum. Masuk masjid, Allahumma tafli abwaab rahmatik, sholat sunnah. Wah, ya Allah ya Rabbi. Betapa banyak kita mendulang pahala. Ya, kemudian Nabi mengatakan wa a'udzubika minal haram. Ini dia, Pak. Aku minta perlindungan padamu dari usia tua yang sulit beramal. Hafalin doanya. Ntar saya kirim. Wa a'udzubika minal bukhl, dan aku minta perlindungan kepadamu dari sifat bakhil. Bakhil itu, Pak, kalau antum Jumatan di sini, Pak, Jumatan ada ken celeng kotak lewat. Gimana cara masukinnya? Tutupin dong. Iya enggak? Kenapa? 2.000. Coba kalau 10.000. Oh, apa 100.000? Enggak ditutupin, ces. Ya. Jadi bakhil. Kalau pengen beramal cari yang lecek. Orang aja kalau antum beli di Indomaret apa dikembalin robek, mau apa enggak? Tuker dong, Mbak, jangan yang robek. Antum aja dan saya enggak mau, Pak, menerima yang buruk. Kita kasih ke masjid yang udah lecek, Pak, angkanya enggak kelihatan. 2.000-an lagi. Bukan mengecilkan, itu tidak. Dan dia juga ngebuangnya juga begitu, Pak. Tapi kalau masukin cepek, kalau bisa ada CCTV deh. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Kemudian beliau mengajarkan doa yang lain, Pak. Ya, kisahnya begini. Ya, kata Qabisah, seorang sahabat Nabi, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Qabisah, ma ja'a bika?" Aku datang menemui Rasulullah, lalu beliau bertanya kepadaku, "Ya Qabisah, apa yang membuatmu datang ke sini?" Jadi kebiasaan, Pak, kebiasaan Islam, kalau kalian bertemu dengan orang-orang yang baik dan saleh, berilmu, datangi mereka, ngobrol, nanya. Ya, kebiasaan para sahabat gitu, kalau ketemu Nabi nanya, "Wahai Qabisah, apa yang membuatmu kemari?" Maka Qabisah mengatakan, "Qultu kabirat sinni wa raqa azmi." Usiaku semakin tua, tulang-tulang pun mulai rapuh. Fa'ataituk, maka aku pun datang kepadamu, litu'allamani, agar engkau mengajarkan aku ilmu, ma yanfa'uni ya Allah wa azza wa jalla bih, agar aku mendapatkan manfaat dari Allah atas ilmu yang kau ajarkan itu. Nah, berarti para sahabat rakus dalam tanda kutip mencari ilmu itu. Udah tua datang kepada Nabi, "Aku sudah tua, tulang-tulangku mulai rapuh. Aku datang kepadamu agar engkau mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagiku, agar Allah Azza wa Jalla bisa memberikan kau manfaat." Maka Nabi mengatakan demikian, Pak. Kata Nabi SAW, "Wahai Qabisah, tidaklah kamu melewati sebongkah batu atau sebatang pohon atau perkampungan, melainkan Allah akan mohonkan ampun untukmu." Apa itu, Pak? Kalau Qabisah melewati batu atau pohon atau satu kampung, pohon, batu, kampung itu akan mendoakan dia. Kalau, kata Nabi, ya, apabila kamu idza sholaital fajr, kalau kamu sudah sholat subuh, faqul, ucapkan thalathan, 3 kali, subhanallahil azimi wa bihamdi. Cukup 3 kali. Baru dengar hadis ini apa udah pernah enggak? Barang siapa yang baca subhanallah hal azim wa bihamdih 3 kali setelah sholat subuh, maksudnya setelah zikir sholat
subuh. Setelah kalian subhanallah walhamdulillah 33 dan seterusnya, baca subhanallahil azimi wa bihamdi. Maka kata Nabi SAW, tidaklah engkau melewati pohon, batu, perkampungan, melainkan ketiga-tiganya mendoakan ampunan bagimu. Gampang apa susah, Pak? Apa bacanya? Subhanallahil azimi. Mari kita baca-baca. Subhanallahil azimi wa bihamdih. Apa artinya? Maha suci Allah, lagi maha agung dan segala puji baginya. Gitu, Pak. Ba'da subuh kita baca itu. Gampang apa susah? Gampang. Tapi hasilnya dahsyat. Batu-batu, berapa banyak batu, Pak? Batu termasuk batu yang kita injak. Apa itu? Jalan. Pohon-pohon yang kita lewati, perkampungan, rumah-rumah yang kita lewati, mereka beristighfar. Nah ini, Pak, sebuah yang gaib yang wajib kita imani, bahwa batu, pohon, dan perkampungan bisa beristighfar atas izin Allah. Gitu, tauhid kan? Kemudian beliau mengatakan juga, apabila kamu membaca doa ini, kamu akan terhindar dari kebutaan, dari penyakit kusta, dan dari stroke. Nah, zaman sekarang stroke tuh, Pak. Gampang, subhanallahil azimi wa bihamdi, maka kita terhindar, Pak, dari penyakit buta, penyakit kusta, dan penyakit lumpuh. Gampang kan? Kemudian beliau mengajarkan kita juga doa sebelum tidur, Pak. Udah tahu semuanya. Tapi ada doa yang bagus, Pak, yang boleh kita ucapkan juga sebelum tidur. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku letakkan punggungku. Iya, tawadunya Rasul yang mengajarkan ini kepada kita. Wabika arfa'uh. Dan dengan namamu aku mengangkatnya. Masya Allah. In amsakta nafsi faghfir laha. Jika engkau ingin mengambil jiwaku, maka ampuni jiwaku itu. Wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadakas salihin. Jika engkau biarkan jiwaku bersamaku, maka jadikan jiwaku seperti jiwa hamba-hamba yang saleh. Bagus apa enggak? Ya, nanti di share ya itu yang saya kasih melalui Pak Iman, atau nanti saya share lagi. Kemudian ya, para ulama, Pak, menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi terkait usia tua tadi. Di antara Imam Malik rahimahullahu taala. Kata Imam Malik, adraktu ahlal ilm bi baladina. Aku dapati para ahli ilmu di negeri kami. Imam Malik ini, Pak, imam ahli hadis kota Madinah di zaman itu. Ya, kata beliau, aku dapati para ahli ilmu di negeri kami di kota Madinah. Ya, wahum yatlubuna dunya, mereka mencari dunia, kerja gitu maksudnya, ya, mencari dunia. Wa yukhalituna nas, mereka berkumpul dengan manusia, mencari penghasilan. Hatta ya'ti li ahadim arba'una sanah, namun setelah mereka memasuki usia 40 tahun, ya, fa idza atat alaihim tazalun nas, maka mereka lebih banyak meninggalkan manusia untuk berkonsentrasi meningkatkan ibadah dan ilmu. Bukan berarti nggak boleh kerja, boleh, tapi jangan fokus ke situ. Nanti usia 40 tahun lebih pikirannya dunia, 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 dan dunia. Kapan kita mikirin akhirat? Oh, ntar usia 60 kalau nyampe, kalau enggak ya tidak. Dan Nabi telah mengatakan, Pak, sesungguhnya seorang hamba dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Kata para ulama, sesungguhnya seorang hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya dan akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Ini kalau biasanya beribadah, mati dalam keadaan ibadah. Biasanya kerja dunia tanpa peduli dengan akhiratnya, dikhawatirkan akhir hidupnya dunia.
Ya, begitu Imam Malik. Imam Syafi'i berkata, ya, tatkala beliau mencapai usia 40 tahun, beliau ditanya karena beliau pakai tongkat, Pak. 40 tahun kan bukan rentak, Pak. Gagah. Tapi Imam Syafi'i pakai tongkat. Ditanya kenapa pakai tongkat? Beliau mengatakan, agar aku ingat aku ini seorang musafir. Demi Allah, aku lihat diriku ini seperti seekor burung yang dipenjara dalam sangkar. Lalu burung itu lepas ke udara, kecuali telapak kakinya saja yang masih terikat dalam sangkar. Demikian pula arah tujuanku. Aku tidak memiliki syahwat untuk menetap di dunia. Ini usia Imam Syafi'i 40 tahun, Pak. Mengatakan aku udah gak berhajat lagi dengan dunia kecuali yang memang lazim bagiku, ya seperti makan, minum. Tapi untuk dunia yang lain beliau tidak begitu pedulikan. Jadi Islam menyuruh kita optimis. Untuk apa optimisnya? Akhirat. Jadi usia kita ini, Pak, bukan untuk dunia saja. Bangun pagi, gosok gigi, sarapan pagi, jalan pagi-pagi, kerja pagi-pagi, pulang malam, tidur. Enggak begitu, Pak. Bukan itu tujuan kita. Ada orang mengatakan, Ustaz, saya kan kerja buat ibadah. Niatnya apa kamu? Nabi yang mengatakan, kalau kamu keluar dari rumah untuk menafkahi keluarga, wa fisabilillah. Kalau kamu keluar dari rumah untuk tidak meminta-minta kepada manusia, wa fisabilillah. Kalau kamu keluar untuk pamer, wa huwa fi sabili syaiton. Ada nggak Pak orang keluar rumah untuk pamer? Ada juga. Dia gas motornya, weng, motornya soalnya gede, motor moge gitu. Atau mobilnya gede itu, Pak, yang ngabisin jalan. Apa itu? Di kota. Wah, kalau buka garasi gubrak biar orang lain denger. Wah, itu mobil yang mau keluar. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ya, orang tua banyak yang menyombongkan dirinya di usia. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Demikian pula cucunya Husain. Namanya Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, apabila seseorang telah mencapai usia 40 tahun, maka berserulah penyeru dari langit, waktu berpulang semakin dekat, maka siapkan perbekalan. Ini orang-orang soleh berbicara tentang itu, Pak, tentang usia tua. Berkata lagi seorang ahli hadis, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, hidup di tahun 50 sampai 96 Hijriah. Cuma 46 tahun, Pak, usianya. Ya, kata beliau, orang saleh terdahulu berkata, jika seseorang telah memasuki usia 40 tahun dan berada pada suatu perangai tertentu, dia sulit berubah sampai datang padanya kematiannya. Jadi mari kita bangkit, Pak. Kita rubah kebiasaan yang buruk di usia. Masih ada waktunya? Baru mukadimah, Pak, belum. Ya. Ada seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Siapa ini Fudail, Pak? Fudail itu asalnya sebagai gembong perampok, sadis, Pak. Sampai-sampai orang tua di zaman dahulu kalau punya anak, kalau anaknya cengeng, kalau kamu nggak diam, akan aku panggil Fudail bin Iyad, langsung diam anaknya. Saking dikenal ya keburukannya. Tapi Allah berikan dia hidayah menjadi ulama Harumain. Fudail berkata kepada seseorang laki-laki, kam umruk, berapa usia? Orang ini mengatakan situna sana, 60 tahun. Ada kan di sini 60, Pak? Yang udah 49 mau ke 50 ada ya kan 60-an juga itu ya. Saya juga begitu, Pak. Sudah 60 tahun. Qala Fudail, maka Fudail berkata, "Idza anta mundu 60 sana tasiru ila Allah tushiku an tasil." Kalau kamu sudah berusia 60 tahun berarti kamu hampir sampai menuju Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian orang ini berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah.
Dari kisah ini Pak dijadikan istirja itu hanya untuk kematian. Padahal istirja itu bukan untuk kematian Pak. Antum ketakutan di rumah, gimana nih, belum gajian, utang banyak, SPP belum dibayar, innalillahi, ucapkan itu. Allah yang mengatakan itu. Walanabluwanakum walanabluwanakum bisyai'in minal khauf, rasa takut, wal rasa lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wa anfus, kehilangan jiwa, wa thamarat, buah-buahan, hasil panen. Ucapan itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail, hal tu'rafu maknaha, apa itu maknanya itu, kalimat yang kau ucapkan itu. Maka orang ini mengatakan, aku tahu, na'am a'rifu ani abdallah wa ani ilahi raji. Aku tahu maknanya, aku ini hamba Allah dan aku akan kembali kepadanya. Kata Fudail bin Iyad, kalau kamu tahu kamu akan kembali kepada penciptamu, maka seharusnya kamu siapkan apa jawaban pertanyaan atas apa yang kamu lakukan di muka bumi. Siapkan pertanyaan itu. Jawabannya apa Pak? Pertanyaannya apa Pak? Man rabbuk? Siapa Tuhan? Siapa Pak? Nah, man nabiyuk? Siapa nabimu? Madinuk, apa agamamu? Ditanya oleh malaikat 3 pertanyaan ini di waktu di dalam kubur, bahasa Arab. Nah, yang nggak bisa bahasa Arab, gue gimana gue ini? Aduh, kursus enggak. Antum kursus bahasa Arab sampai ahli, tapi antum nggak beriman kepada Allah, nggak mentauhidkannya, berbuat syirik di dunia, Allah hilangkan lafaz la ilaha illallah di dada kita. Di lafaz la ilaha yang biasa kita tahlilkan dalam sholat, dalam takbir, akan terhapus dengan perbuatan berbuat kesyirikan. Lihat Pak, dan gak bisa mengucapkan jawaban tadi, gak bisa. Maka orang ini pun menangis. Fabakar rajul, orang ini menangis. Malhilnya, lalu bagaimana cara menyikapinya? Apa kiatnya? Yasirah, mudah. Apa kata Fudail? Kalau kamu punya umur sekarang, ya, maka isilah sisa hidup Anda dengan ketaatan. Niscaya Allah ampuni dosamu yang lalu dan yang sekarang. Tapi sisa usiamu sekarang kau lakukan keburukan, Allah gabungkan dosamu yang lalu dan yang sekarang, dan Allah akan siksa engkau. Jadi sekarang kita tahu kan Pak, jadi usia kita bukan buat santai-santai. Santai boleh apa enggak? Boleh, tapi jangan banyak santai. Maka Pak, nasihat para ulama, pertama yang harus dilakukan di usia tua, memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Gimana caranya? Pak Ade, kayaknya tadi pengen nanya, belum nanya-nanya entar. Bagaimana memperbaiki hubungan kita kepada Allah? Sholat, puasa, belum, nggak bisa. Antum sholat Pak, puasa, zakat ditolak oleh Allah. Jadi gimana memperbaiki hubungan kita kepada Allah? Allah sebutkan Pak, perintah itu sebelum sholat dan zakat. Wa ma umiru, kau ikhlaskan hatimu hanya buat Allah saja, baru kau bisa sholat. Sekarang kalian sholat Pak, nggak ikhlas, cuman karena pengen dilihat orang supaya sholat di masjid, mardudun sholatnya, ditolak. Kalian bersedekah, berkurban supaya pengen dilihat sebagai orang yang bersedekah dan berkurban, tertolak sedekah dan kurbannya. Jadi mesti ikhlas dulu Pak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Kemudian kata Allah, hunafa. Kalian ikhlas dan hunafa. Apa itu? Istiqomah di atas keikhlasan terus, baru wa yuqimus shalah, baru dirikan sholat.
Kalau kalian sholat nggak ikhlas, mardud. Walaupun harus tetap sholat, tapi mari kita sebelum sholat sudah ikhlas duluan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab, labbaik ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala sholat, jawab. Datangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya semalam begadang bisa, subuhnya nggak bisa. Jangan begadang. Kebiasaan Nabi tidur setelah sholat Isya, kecuali RT RW Pak yang ngurusi manusia. Jangan, nanti warganya nggak ada yang tahu. Yang enggak bobo, udah jangan ngobrol, kecuali ada kepentingan. Pertama ikhlas Pak, kemudian menjauhi riya. Apa riya Pak? Hah? Bukan pamer riya. Dia pengen dilihat supaya meraih apa? Meraih jempol, like, subscribe dan lain-lain. Iya, jangan antum beribadah supaya dapat like. Inna salati, terusin, wa mati lillahi la syarikalah. Itu dia tuh Pak, kalimatnya itu la syarikalah. Itu syahidnya, nggak ada yang dituju kecuali dia. Maka jadi dipotong, cuman sampai Rabbul Alamin, berhenti. Jangan la syarika, itu qiraah yang bagus. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah, itu qiraahnya di situ berhentinya. Untuk menguatkan lillahi rabbil alamin la syarikalah, nggak ada yang dituju kecuali Allah. Jauhi dari riya. Sum'ah, apa itu sum'ah? Pengen didengar. Ada sumbangan dari Pak Indra, senang. Dari Pak Khair, Pak Khairuddin, Muhammad nggak disebut. Gelisah hatinya Pak, nama gue nggak diperdengarkan itu. Besok datang ke DKM, kamu saya copot DKM-nya ya, nama saya nggak disebut. Pengen diperdengarkan. Lalu antum kalau nyumbang ke masjid Pak, nama antum nggak disebut, sumbangannya sampai nggak kepada Allah? Lalu kenapa kita masih pusingkan itu? Bukan buat Allah semata. Ya, jadi lakukan ikhlas, jauhi riya, sum'ah, dan beribadah kepada Allah sesuai tuntunan Nabi yang mulia sallallahu. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal." Kalau kamu ingin kamu melihat pahala kamu lihat pahala kamu di sisi Allah, falyamal amalan salihah. Engkau mesti mengamalkan sesuatu yang saleh. Apa itu saleh? Muwaffaqan li syar'illah, sesuai dengan tuntunan Allah. Antum salat kenapa takbir? Nabi bertakbir. Cukup segini Pak, jangan segini saja takbir itu. Sepundak atau sedaun telinga, itu contoh Nabi SAW. Bersedekap, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Di dada yang disuruh Nabi, fi sadri. Rukuklah ruku, lurus. Sujud, panjang sujudnya, lurus, jangan bengkok. Jangan dahului imam, rapatkan shaf. Itu sholat sesuai sunnah. Tadi saya dengar tuh amin kita belum mengikuti sunnah Pak. Waladhdallin, ketika imam A baru kita amin, namanya mengikuti imam. Nabi yang nyuruh, bukan saya yang nyuruh, Nabi kita yang menyuruh. Jangan imam, jangan langsung sholat, lihat ke belakang dulu. Itu perbuatan Nabi. Maju, rapat. Itu perintah Nabi SAW. Habis sholat imam hadap ke makmum, kelihatan mukanya, jangan ada ke belakang. Itu petunjuk Nabi SAW. Jadi Nabi ajarkan kita beribadah kepada Allah. Kalau kita nggak ngikutin Nabi, apa fungsinya Allah mengutus beliau Sallallahu Alaihi? Dan apa fungsinya ayat ini? Kata Allah, wala yusrik bi ibadatihi rabbih ahada. Kalau kamu ingin pahalamu ada di sisi Allah, amalkan amal yang soleh sesuai dengan syariatnya, dan engkau beribadah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dua syarat diterimanya ibadah: ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan
cocok dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gampang apa susah Pak? Gampang. Cuman kita ini Pak kebanyakan nonton dan nolak gitu. Jadi yang ditonton bukan tuntunan, yang ditonton YouTube bukan tuntunan. Antum baca Alkitab, As-Sunnah, baca Al-Quran terjemahan tafsirnya, baca hadis-hadis nabinya. Itu Pak, makanya kenapa banyak orang-orang barat bingung masuk Islam. Saya pengen masuk Islam, tapi Islam yang mana Pak Indra? Sampai garu-garu Pak Indra kan, Islam yang mana ya? Gitu. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang putih. Islam yang mana? Islam nggak ada yang berwarna. Betul apa betul? Islam yang diajarkan Nabi, yang harus kita peluk, kita junjung, kita bela, kita hirup nafasnya sampai kita mati. Islam yang beliau bawa Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama baru masuk nih Pak, masih ada waktunya habis. Masih satu. Oke. Di antara bentuk amalan di usia tua adalah menuntut ilmu, menambahnya dengan rajin menuntutnya dan sedih jika tertinggal darinya. Jadi kalau antum biasa ngaji di mana saja yang membahas Quran dan Sunnah tertinggal, jangan seneng. Tanya, yang dibahas apa kemarin? Sedih Pak, kenapa? Ilmu itu seperti ini Pak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ilmu itu melebihi makanan dan minuman. Kalian makan berapa kali? Paling banyak 3. Ilmu setiap saat. Antum masuk kamar mandi pakai ilmu, keluar kamar mandi pakai ilmu, masuk masjid pakai ilmu, keluar masjid pakai ilmu, makan pakai ilmu, minum pakai ilmu. Ilmu meliputi kita. Kalau antum terlambat harus cari. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu min walladhina utul ilma. Allah tinggikan orang-orang beriman. Tapi kata Allah, Allah tinggikan lagi di antara yang beriman yang berilmu. Jadi kalian ini Pak ditinggikan derajatnya nih. Amin. Iya. Orang berilmu ada tingkatannya Pak, nggak langsung jadi ustadz, enggak. Dan kita belajar ilmu bukan supaya menjadi ustadz, bukan. Kita berilmu untuk bertakwa. Buah ilmu amal. Nabi bersabda Pak, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Barangkali demikian, pas jam 6. Kita akhiri pada halaman ke-8. Padahal belum masuk ini Pak, nggak apa-apa ya. Tanggal berapa sekarang? 10 bulan Agustus ya. Ar-Rayyan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau disampaikan, masih ada waktu sampai jam berapa? 6? Nah, silakan. Di ayat tadi Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yang maksud dengan ayat itu orang yang berilmu maksudnya iman apa? Ya, bagus. Kalau antum baca ayatnya, buka di Al-Qur'annya atau di handphonenya, Al-Mujadalah ayat 11, Allah menggunakan kalimat utu al-ilma. Ada alif lam ma'rifat. Jadi setiap Allah menyebut al-ilm dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maknanya al-ilm, ilmu syar'i. Gitu Pak. Walaupun orang yang di dunia pun bisa juga kecepretan, tapi yang disebut dengan al-ilm, al-il pakai alif lam, al maknanya kata para ulama tafsir menunjukkan keterbatasan ilmu, bukan semua ilmu, tapi ilmu syar'i. Antum sekarang profesor, doktor, insinyur, LC, MSc, MSG, tapi nggak kenal Allah Pak. Akhirnya apa? Nggak manfaat itu gelar-gelar dunia. Betul apa enggak? Iya. Tapi Uwais Al-Qarni nggak ada gelarnya Pak. Bahkan gelarnya turun dari sahabat kepada tabi'in. Beliau harusnya sahabat Pak, karena hidup di zaman Nabi SAW. Kenapa beliau jadi tabi'in? Gendong ibunya, berbakti pada orang tuanya.
Akhirnya nggak bertemu Nabi, jatuh, gelarnya turun dari sahabat tabi'in. Tapi apa kata Nabi? Wa khairu tabi'in Uwais. Sebaik-baik tabi'in yang memuji Nabi yang mulia SAW. Sebaik-baik tabi'in Uwais, yang dia berbakti kepada ibunya. Nah, jadi bapak-bapak yang masih punya ibu, jangan sia-siakan itu ibu. Gendong dia tuh, ibu kita itu gendong, kasih makan, suapin. Jangan taruh di panti jompo. Orang yang berilmu dia tahu pasti berbakti sama orang tuanya, pasti Pak, pasti. Karena tahu ilmu syariat menyuruhnya, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Bisa? Bisa ilmu jadi ilmu apa? Ilmu syar'i. Yang lain? Habis nggak ada? Mudah-mudahan masih teringat ya di kepala kita apa yang kita bahas. Setelah ini Pak, setelah pertemuan ini kita akan ujian online. Nanti akan kalian punya handphone bawa handphone nanti, tapi nanti setelah ini. Kalau di Al-Ikhlas sudah ujian, siapa yang ikut di Al-Ikhlas kemarin? Udah ujian Pak, ya udah ujian kan? Dan sudah dicatat Pak siapa saja yang ikut ujian. Kita ujian ya Pak nanti. Betul Pak, kita amalkan ujian. Boleh tulisan. Habis sudah maksudnya Pak? Masih ada yang mau tanya? Kayaknya udah nggak konsentrasi karena di belakang udah ada kresek-kresek Pak. Kita tutup ya. Bapak-bapak sekalian, terima kasih atas kebersamaan kalian. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Kita berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang indah dan sifatnya yang mulia, agar Allah tanamkan kita di usia yang seperti kita ini ketaatan kepadanya. Allah perbaiki hati kita Pak. Sering baca doa ini Pak, ya muqallibal, sering baca. Bahkan dalam antum duduk santai di rumah, ya muqallibal qulub, disertai dengan artinya. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Baca doa ini Pak. Karena kata periwayat hadis Pak, ya, istri Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau suka baca doa ini? Apa kata Nabi Pak? Sungguh hati-hati hamba ada pada jari jemari Allah. Dia yang membolak-balikan hati hamba. Yang pagi beriman, sorenya bisa kufur. Yang paginya kufur, sorenya bisa beriman. Maka kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub. Kemudian kalian harus ikhlaskan semua ucapan kalian, ibadah kalian, bukan untuk diliput, bukan untuk dikenal, bukan untuk kemasyhuran. Kita beribadah kepada Allah untuk bekal kembali kepadanya. Semoga Allah berikan pada kita kemampuan tersebut. Kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.